Welcome to Tandri Channel. Let's learn together. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tandri Channel. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah analisis regresi linear berganda menggunakan software JASP. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas analisis regresi linear berganda karena analisis regresi linear sederhana penyelesaiannya atau langkah-langkah analisisnya sama dengan analisis regresi linear berganda, di mana perbedaannya hanya pada uji asumsi yang akan dilakukan. Nah, pada analisis regresi linear berganda, kita akan melakukan semua pengujian asumsi, yaitu uji linearitas variabel X terhadap variabel Y, uji normalitas residual, uji homokedastisitas, uji bebas multikolinearitas, dan uji bebas autokorelasi. Pada analisis regresi linear sederhana, kita tidak melakukan uji multikolinearitas karena hanya ada satu variabel X yang diuji pengaruhnya terhadap Y. Nah, langsung saja kita masuk ke data. Sini ada dua variabel X, misalkan pengetahuan awal matematika, motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik siswa sebagai Y-nya. Kita copy datanya. Datanya ada sebanyak 30 responden misalkan. Kemudian kita masuk ke software JASP. Nah, sebenarnya dalam software JASP ini kita bisa mengopi datanya, kemudian klik new data, atau kita bisa mengimpor datanya lewat menu, ya. Main menunya di sini ada menu open, ya. Kita bisa mengambil datanya di komputer, bisa langsung klik browse saja, kemudian cari datanya. Nah, kita ambil langkah-langkah yang tadi, kita copy datanya, kemudian kita klik new data. Di sini kita klik kanan, kemudian paste, atau bisa Ctrl V. Nah, di kolomnya kita ubah namanya, kita klik dua kali, klik kiri. Kita ubah nama variabelnya menjadi X1. Di sini kita ubah jadi PAM. Nah, di sini bisa kita tuliskan panjangnya, pengetahuan awal matematika siswa. Nah, kemudian di X2 juga kolom type-nya scale karena datanya itu berskala interval rasio. Ya. Kemudian compute type kita biarkan seperti ini. Nah, kita next ke data berikutnya, variabel berikutnya. Ya, kolom 2 kita ganti jadi X2. Di sini kita ganti jadi motivasi belajar. Nah, di sini kita bisa tuliskan lebih jelas lagi, motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya variabel X Y-nya kita tulis Y. Kita ganti di sini jadi KBKM. Kita perjelas kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke langkah-langkah analisis. Ini kita close saja. Kita klik tanda silang merah. Ya, kita masuk ke langkah-langkah analisis. Dalam analisis regresi, di semua software baik JASP, SPSS, Minitab, Stata, Jamovi, dan lain-lain, kita perlu memodelkan atau mengeluarkan model awal regresinya sebelum melakukan uji asumsi. Nah, di sini kita klik
menu regression, ya, kemudian linear regression. Nah, pada tampilan linear regression, kita masukkan variabelnya ke kotak dependent variable. Kemudian semua variabel X-nya, karena variabel X-nya tadi adalah interval rasio, dalam hal ini interval, scale tadi jenisnya kita masukkan ke covariate. Jika variabelnya berskala nominal atau ordinal, itu kita masukkan ke faktor. Nah, di sini tujuannya faktor ini, kolom faktor tujuannya jika kita ingin melakukan analisis regresi linear dummy. Ya, ada dummy variabel atau variabel dengan skala kategorik nominal atau ordinal. Nah, kita lihat hasilnya sudah langsung keluar, ya. Namun kita akan melakukan beberapa hal, terutama di model. Di model ini kita buat dua model 0 dan model 1. Di mana model 1 itu kita masukkan satu variabel X, dan model 2 dua variabel X, ya. Semua variabel X-nya. Tujuannya agar kita bisa melihat bagaimana sih model regresi kita ketika variabel X dimasukkan sendiri, X1 dimasukkan sendiri, dan ketika ada variabel X yang lain dimasukkan. Nah, biasanya juga kita gunakan untuk membandingkan model regresi mana yang lebih baik, berdasarkan nilai R-square dan RMSE-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengeluarkan, sebelum kita menginterpretasikan nilai regresi, model regresinya, signifikan atau tidak koefisiennya, kita lakukan uji asumsi. Kita klik statistik, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi di model summary, itu bisa kita tambahkan have change atau IEC, BIC, BIC, IEC atau BIC, kemudian klik Durbin-Watson. AIC dan BIC ini digunakan untuk membandingkan model. Ya, sebentar kita lakukan. Kita keluarkan Durbin-Watson untuk menguji bebas autokorelasinya, kemudian klik centang tolerance and PIF-nya, varian inflation factor, untuk menguji bebas multikolinearitasnya. Ya. Ini untuk menguji bebas multikolinearitasnya yang dianalisis regresi linear sederhana tidak perlu kita lakukan. Kemudian kita klik residual statistik, ya, untuk mengeluarkan nilai residualnya. Bisa juga tidak perlu, ini hanya nilai deskriptif residualnya. Yang penting di sini adalah kita mengeluarkan append residual, kita centang append residual to data untuk mengeluarkan nilai residualnya. Nah, di sini kita ketik namanya residual. Karena di software JASP ini, pengujian normalitas data dan homokedastisitas data residual itu dilakukan secara visual, sehingga jika ingin menguji normalitas residualnya secara statistik, ya, pengujian statistik menggunakan Shapiro-Wilk, kita perlu mengeluarkan nilai residualnya. Ya. Nah, selanjutnya di method specification, kita gunakan p-value, ya. Kemudian plot, di sini kita centang residual versus predicted untuk melihat
apakah secara visual asumsi homokedastisitas variance error itu terpenuhi. Kemudian residual histogram untuk melihat apakah secara visual telah memenuhi asumsi normalitas data. Ini juga normalitas juga bisa dilihat secara visual melalui ggplot. Ya, kita keluarkan. Nah, namun ini hanya secara visual. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi pada asumsi, ya, asumsi model regresi. Yang pertama adalah linearitas, ya, linearitas. Nah, kita keluarkan dulu uji linearitasnya, ya. Kita dengan cara kita centang partial plot, ya, partial plot, sehingga akan muncul partial regression plot x1 x1 terhadap y, x2 terhadap y. Untuk confidence intervalnya bisa kita gunakan confidence interval 95%. Ini untuk melihat batasan, ya, batasan dari sebaran datanya ini, kecenderungannya seperti apa, linearkah atau tidak. Nah, untuk menginterpretasikannya kita cukup melihat secara visual, ya, karena berbeda dengan SPSS yang mengeluarkan yang dapat mengeluarkan pengujian atau signifikansi pengujian linearitasnya, di software JSP ini hanya mengeluarkan secara visual. Jika kita hilangkan centang intervalnya, tampilannya akan seperti ini, ya, di mana kita bisa melihat antara X2 dan Y, X1 dan Y itu terdapat garis lurus, ya, garis linear yang miring. Nah, ini menandakan adanya pengaruh atau adanya hubungan yang linear antara variabel X dengan variabel Y. Nah, jika garisnya ini datar, lurus, itu mengindikasikan bahwa variabel X-nya tidak berhubungan dengan variabel Y. Ya. Nah, di sini saya sudah buat ringkasannya. Ya. Kita bisa lihat untuk X1 dan X2 seperti ini. Jadi secara visual dia sudah nampak berhubungan linear. Ya, lumayan banyak sebaran data yang berkumpul di sekitar garis linear ini. Walaupun kemiringannya itu tidak terlalu miring, ya, namun masih dapat dikatakan terdapat kemiringan yang menandakan bahwa ada hubungan linear antara X dan Y, X1 dan Y, X2 dan Y. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji normalitas data. Untuk uji normalitas data, kita bisa melihat secara visual melalui ggplot. Ya. Semakin plot-plot ini atau data residual ini mengikuti garis lurus ini, ya, garis lurus dan miring ini, maka data dikatakan mengikuti distribusi normal. Ya.
Jadi sebaran plot-plot ini harus berada di sekitar garis lurus ini agar dapat dikatakan datanya berdistribusi normal. Nah, di sini kita lihat sebarannya sudah mengikuti distribusi normal. Nah, begitu pula dengan kalau kita melihat histogramnya, ya sudah mengikuti pola distribusi normal. Walaupun memang tampilannya ini secara visual hampir tidak normal ya. Nah, untuk memastikannya, tadi kita sudah mengeluarkan nilai residual ya. Nah, di sini bisa kita cek kembali di edit data. Nah, di sini sudah keluar nilai residual regresinya. Nah, untuk memastikan hasil secara visual tadi apakah dia normal atau tidak, kita bisa melakukan uji signifikansinya menggunakan uji Shapiro-Wilk di analyze, ya. Kemudian deskriptif statistik, residual kita masukkan ke kolom variabel. Nah, kemudian klik statistik. Yang lain bisa kita uncentang, kita fokus ke distribution. Kita klik Shapiro-Wilk test. Yang lain bisa kita uncentang, abaikan. Nah, di sini kita lihat uji Shapiro-Wilk-nya di value-nya atau probability value-nya, nilai probabilitas atau signifikansinya, itu sebesar 0,130 yang lebih besar dari nilai alfa 0,05. Sehingga dapat dikatakan data residualnya itu memenuhi asumsi distribusi normal. Nah, kita kembali ke atas hasil pengujian regresi kita. Selanjutnya adalah uji bebas atau uji bebas heterokedastisitas atau uji homokedastisitas variance error. Nah, di sini sudah saya keluarkan juga ada beberapa kasus terjadinya heterokedastisitas ya. Terjadinya heterokedastisitas itu secara visual ya, karena di ESP ini hanya mengeluarkan output uji heterokedastisitasnya atau homokedastisitasnya secara visual. Nah, kita bisa melihat pola-pola terjadinya pelanggaran uji asumsi homokedastisitas, yaitu jika dia plotnya itu membentuk suatu pola khusus seperti ini, kayak trompet, kemudian ada yang melengkung, ada yang mengikuti garis lengkungan seperti ini. Nah, ini kasus-kasus terjadinya heterokedastisitas ya. Namun untuk yang ini itu dapat dianggap sebagai kasus homokedastisitas. Nah, homokedastisitas terjadi jika plot-plot dari residual ini tidak membentuk suatu pola khusus. Seperti halnya hasil pengujian kita, hasil output kita di sini, itu tidak membentuk pola khusus dan garisnya itu, garis merahnya ini ada di titik 0 ya. Sehingga ada sebaran plot-plot yang ada di atas garis dan di bawah dia tersebar tidak membentuk suatu pola khusus. Nah, jika hasilnya seperti ini ya, dia tidak membentuk pola khusus, maka dapat kita katakan secara visual tidak terjadi kasus heterokedastisitas atau asumsi homokedastisitas data telah terpenuhi. Homokedastisitas variance error data telah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas kita bisa lihat di koefisien ya. Kalau
tabel koefisien, kita bisa lihat dari nilai tolerance atau nilai VIF-nya. Nah, di sini juga sudah saya ringkaskan. Nilai VIF yang direkomendasikan ya itu 1 sampai 5 ya. Ada di antara 1 sampai 5 ya. Lebih besar dari 1 dan kurang dari 5. Jika kita melihat nilai toleransinya, maka nilai toleransinya harus lebih besar dari 0,02. Nah, berdasarkan hasil outputnya, kita lihat nilai VIF-nya itu lebih besar dari 1 dan kurang dari 5. Kemudian nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,02. Sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi yang kita buat. Ya. Selanjutnya adalah uji bebas autokorelasi antar error pengamatan. Di sini sudah saya ringkaskan juga. Untuk hasilnya bisa kita lihat tadi di menu model summary. Ya, di model summary ini ada di paling ujung, kolom paling ujung, Durbin-Watson statistik. Nah, di sini ada dikeluarkan 2. Kita fokus ke model 1 yang dimana semua variabel X-nya masuk. Ya, di sini sudah saya ringkaskan. Kalau model 0 tadi ini, itu hanya ada 1 variabel X, paham saja. Sedangkan model 1 itu ada 2 variabel X. Kita fokus ke sini. Nah dilihat dari Durbin-Watson hitungnya, itu sebesar 2,406. Ini kita bandingkan dengan nilai DU tabel. Jika nilai DU tabel D-nya ada di antara DU dan 4 kurang DU tabel, maka tidak terjadi autokorelasi atau bebas autokorelasi. Nah, DU tabelnya itu kita bisa download di internet. Kita bisa lihat di sini. Cara melihatnya yaitu untuk nilai Durbin-Watson tabelnya, kita lihat N-nya. N-nya tadi atau jumlah datanya ada 30 responden. K ini adalah banyaknya variabel bebas X. Ya, kita punya 2 variabel X, sehingga kita lihat kolom 2, K2, nilai DL dan DU-nya. Kita fokus ke nilai DU-nya 1,566. Nah, di sini sudah diringkaskan DL-nya 1,2, D-nya 2,4 hasil ujinya tadi. Kemudian nilai DU-nya 1,566. Nah, kita hitung 4 kurang DU sebesar 2,4334. Nah, karena nilai DU-nya, nilai D-nya ada di antara DU dan 4 kurang DU, yaitu 1,566, lebih kecil dari 2,406, lebih kecil dari 2,433, maka dapat dikatakan tidak terdapat pelanggaran autokorelasi. Dengan demikian, asumsi atau model regresi kita telah memenuhi prasyarat bebas autokorelasi. Jadi secara uji linearitas sudah terpenuhi, normalitas sudah terpenuhi, homokedastisitas sudah terpenuhi, multikolinearitas sudah terpenuhi, dan autokorelasi sudah terpenuhi, maka model regresi sudah dapat diinterpretasikan. Nah, di sini sudah saya ringkaskan juga. Ya. Untuk outputnya bisa kita kembali ke sini ya. Nah, di sini kita bisa melihat model regresinya di koefisien dan ANOVA, tabel ANOVA dan tabel koefisien. Nah, di tabel ANOVA ini kita perlu melihat apakah uji F-nya signifikan untuk model 1. Ya.
model 1 signifikansinya atau p-value-nya sebesar 0,011 yang berarti bahwa minimal terdapat satu variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Jika lebih besar, maka tidak ada satupun variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y. Dalam hal ini, nilai p-value kita itu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan kita menolak H0 atau menerima H1, yaitu minimal ada satu variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y. Ya. Minimal ada satu variabel X berarti bisa jadi hanya variabel X1 yang berpengaruh, atau X2 saja yang berpengaruh, atau kedua-duanya berpengaruh terhadap Y. Ya. Nah, karena minimal ada satu yang berpengaruh, kita lanjut ke koefisiennya. Ya. Kita lihat variabel apa yang berpengaruh. Nah, di model 1, ketika kita memasukkan keseluruhan variabel, ternyata hanya variabel motivasi belajar saja yang berpengaruh terhadap Y, di mana nilai probability-nya, p-value-nya itu sebesar 0,035, lebih kecil dari alfa 0,05. Sedangkan nilai PAM-nya itu lebih besar dari 0,05, sebesar 0,068. Sehingga dapat dikatakan, ya, ketika variabel X1 dan X2 dimasukkan secara bersama-sama, hanya variabel X2 atau motivasi belajar saja yang berpengaruh terhadap Y. Namun jika kita menggunakan model 1, ya, menggunakan model 1, variabel atau model 0, ya, model 0, di mana variabel X-nya hanya PAM saja yang dikasih masuk, ya, X1 saja yang dimasukkan. Dilihat bahwa nilai p-value-nya itu sebesar 0,032, ya, artinya dia berpengaruh jika kita lakukan secara parsial, ya, dengan menghilangkan variabel motivasi belajar. Nah, untuk melihat apakah model 1 atau model 2 yang diambil, kita melihat dari model summary-nya. Ini juga menjelaskan kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Sebelumnya, mohon maaf, tadi kita sudah katakan bahwa variabel motivasi belajar itu berpengaruh sebesar 0,035. Signifikansinya, besar pengaruhnya kita bisa lihat dari nilai unstandardized betanya, yaitu sebesar 0,187. Ini menjelaskan bahwa variabel motivasi belajar atau X2 itu berpengaruh positif, karena di sini tandanya adalah positif, berpengaruh positif sebesar 0,187 satuan terhadap variabel Y atau KBKM. Artinya, untuk setiap kenaikan satu satuan variabel motivasi belajar akan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa sebesar 0,187. Kenapa meningkatkan? Karena nilai koefisiennya di sini positif. Nah, selanjutnya kita memastikan apakah model 1 atau model 0 yang lebih baik. Itu kita bisa lihat dari nilai perbandingan RMSE-nya atau nilai AIC, BIC-nya ini tadi. Ya, kita copy kembali. Nah, sini. Model yang baik ditunjukkan
dari nilai AIC, BIC, dan RMSE yang lebih kecil. Ya, di sini kita lihat untuk RMSE-nya yang lebih kecil itu adalah M1, di mana nilainya 10 dan 10,9, model nolnya itu 11,68. Nah, ini mengindikasikan berdasarkan RMSE-nya model 1 itu, di mana model 1 itu variabel X1 dan X2 masuk, ya. Sedangkan model 0 itu hanya X1 saja. Begitu pula dengan AIC-nya, lebih kecil M1, model 1, BIC-nya juga lebih kecil M1, ya. Exchange-nya juga lebih kecil F1. Sehingga dapat dikatakan model model 1 yang memasukkan keseluruhan variabel X itu lebih baik dibanding model 1 yang hanya memasukkan satu variabel X. Nah, selanjutnya untuk melihat kontribusi variabel X terhadap Y itu bisa kita lihat dari nilai R square atau adjusted R square-nya. Nilai adjusted R square atau R square digunakan untuk menerangkan seberapa besar variabel X dapat menjelaskan variabel Y. Nah, nilai adjusted R square atau R square tidak terlalu berbeda. Ya, dia mirip. Apalagi jika jumlah sampelnya besar. Biasanya, adjusted R square digunakan untuk tujuan generalisasi populasi yang pengambilan sampelnya dilakukan secara random. Ya. Jika pengambilan data respondennya itu adalah data keseluruhan populasi, bukan sampel, kita bisa langsung menggunakan R square-nya saja. Ya. Nah, dari data model summary terlihat bahwa nilai adjusted R square-nya sebesar 0,231, yang berarti bahwa variabel X1 dan X2 ini mampu menerangkan variabel atau variasi dari atau beragamnya nilai dari variabel berpikir kreatif matematis siswa sebesar 2,31%. Sisanya 76,9% ini diterangkan oleh variabel yang lain yang tidak dimasukkan dalam kasus atau penelitian kita ini. Nah, begitulah. Jadi itu saja langkah-langkah analisis regresi linear berganda menggunakan software JASP. Semoga dapat membantu analisis data penelitian kita semua. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.